Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dhaif dalam kitab Fadilah Amal. Kebanyakan hadis dalam kitab ini adalah riwayat sihah sittah oleh para ulama hadis, oleh imam hadis. Ini mana yaitu al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Al-Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam An-Nasa'i dan al-Imam Ibnu Majah. Selain itu Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullahi alaihi juga mengambil riwayat lain untuk menambah dorongan beramal karena beberapa kemaslahatan. Ia menyertakan sedikit hadis dhaif dalam kitab ini, namun perlu diingat, ia bukan orang pertama apalagi satu-satunya yang mengumpulkan hadis dhaif bersama hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Al-Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang merupakan imamnya para ulama hadis juga meriwayatkan hadis-hadis yang tidak memenuhi persyaratan kesahihan yang ia tetapkan. Dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat yang tidak memenuhi persyaratan itu dikenal dengan hadis mu'allaqat. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ia juga memasukkan hadis-hadis dhaif di dalam. Alhamdulillah, hingga hari ini belum pernah ada yang menyalahkan Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih karena kitabnya apalagi melarang pembacanya dengan alasan berisi hadis dhaif. Imam-imam hadis yang lain pun meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Dalam fatwanya Al-Imam Rami rahmatullah alaih menjelaskan tentang pengamalan hadis dhaif. Al-Imam rahmatullah berkata, Imam Nawawi mengatakan dalam banyak tulisannya bahwa sudah merupakan ijma' dan kesepakatan para ulama mengenai dibolehkannya pengamalan hadis dhaif dalam fadilah-fadilah amal dan semisalnya. Bahkan banyak juga para ulama seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih dan tokoh hadis lainnya menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dalil di dalam hukum dengan seleksi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas apabila kita mempelajari kutubus sittah yang merupakan kitab-kitab hadis pokok di kalangan para ulama, di mana para imam menggunakan hadis dhaif sebagai dalil dalam hukum. Di samping itu, banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap dhaif tetapi oleh sebagian ulama lain dianggap sahih. Demikian juga ada hadis yang dari segi riwayatnya dianggap dhaif tetapi karena alasan tertentu hadis tersebut dianggap sahih dari segi makna, sehingga diberi istilah hadis sahih dalam maknanya. Maka hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab Fadil Amal ini adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang bisa diterima. Ringkasnya, kita sebagai orang awam